Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang file system. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Aida Solehah, yang kedua ada Irma Mufti Rahayu, dan yang ketiga ada Nurani Hoironisa. Konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipe file, data, karakter, numerik, binary. Kedua, program. Lalu ada penamaan file, terdiri dari nama dan ekstensi. Contohnya seperti di bawah ini nih. Lalu ada atribut file, ada nama, tipe, lokasi, ukuran, waktu pembuatan, identitas pembuatan, proteksi, informasi lain tentang file. Operasi pada file, membuat, menghapus, menutup, menulis, mencari, menghapus dengan menyisakan atribut, membaca, dan membuka. Tipe file, ada jenis berkas, akhiran, fungsi. Ini kayak misalkan teks itu biasanya tersimpan filenya itu tulisan belakangnya itu ada txt atau doc, misalkan file system gitu, doc gitu. Fungsinya itu dokumen, berarti file tersebut berbentuk dokumen. Yang lainnya juga seperti itu. Lalu ada metode akses. File menyimpan informasi apabila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu yang pertama sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga outer access method. Sequential access, yang pertama ada membaca semua bytes atau record dari awal. Yang kedua tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Yang ketiga, baik jika digunakan pada pita magnetik. Lalu ada direct access. Yang pertama ada bytes atau record dibaca tidak terurut. Yang kedua penting untuk sistem basis data. Yang ketiga, file dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Yang keempat, pembacaan dapat berupa 1. Memindahkan penandaan file, kemudian baca. 2. Baca dan kemudian pindahkan penanda file. Yang kelima, ada metode akses ini berdasarkan model disk dari suatu file memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rahayu. Other access method. Yang pertama, metode akses lainnya dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Yang ketiga, indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer-pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Yang ketiga yaitu struktur direktori. Direktori adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file. Seperti gambar ini, yaitu yang atas itu direktori, yang bawah itu file. Kedua yaitu baik struktur direktori maupun file berada pada disk. Operasi pada direktori: mencari file, menghapus file, ubah nama file, membuka direktori, kemudian buat file, melihat isi direktori, traverse sistem file, menutup direktori. Struktur direktori yaitu ada 3, yaitu single level directory, two level directory, three structured directory. Single level directory. Semua file terdapat pada direktori yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik, seperti gambar di bawah ini, yaitu root directory. Yang kedua yaitu two level directory, membuat direktori yang terpisah untuk tiap user.
Kedua, terdapat user file directory atau UFD dan master file directory. Yaitu yang paling atas itu root directory, kemudian yang bawah itu user directory, yang paling bawah itu file. Yang ketiga yaitu tree structured directory. Tiap directory dapat mengandung file dan subdirectory. Current directory adalah directory yang baru-baru ini digunakan. Seperti gambar ini, yaitu ada user directory, ada root directory, kemudian user directory, kemudian ada user subdirectory, kemudian user file. Selanjutnya yaitu ada acyclic grep directory. Tiap directory dapat mengandung file dan subdirectory. Current directory adalah directory yang baru-baru ini digunakan. Sama ada root directory, ada user directory, kemudian ada user subdirectory, kemudian ada user file. Yang keempat yaitu struktur sistem file. Struktur file ada dua, yaitu unit penyimpan logika, kemudian ada sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada media penyimpan sekunder atau disk. Karakteristik penting dari disk yaitu disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca dan memodifikasi dan menulis di disk tersebut. Yang kedua, dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file secara berurut maupun tidak berurut. Yang kelima yaitu metode pengalokasian. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian file ada tiga, yaitu contiguous allocation, linked allocation, indexed allocation. Contiguous allocation yang pertama yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Sederhana, yaitu hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang atau jumlah blok. Kemudian random access, pemborosan ruang, file tidak dapat berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurani Harunisa. Selanjutnya ada contiguous allocation. Masalahnya mencari ruang yang sesuai untuk sebuah file yang baru, external fragmentation, alokasi ruang di awal pembuatan file, lalu ukuran file tidak dapat membesar. Selanjutnya ada link allocation, dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation, lalu setiap file diidentifikasikan dengan link list dari blok-blok, jadi blok-blok tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Ketiga, ada directory hanya menyimpan alamat blok pertama dan alamat terakhir. Lalu keempat, hanya mendukung pengaksesan secara berurutan. Seperti gambar di bawah. Lalu ada link allocation, masalahnya lambat dalam akses blok secara random. Yang kedua ada ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan pointer. Lalu ada index allocation. Pertama, setiap file memiliki indeks blok. Yang kedua, directory terdiri dari pointer ke indeks blok. Yang ketiga, indeks blok merupakan suatu array yang setiap elemennya merupakan urutan blok dari suatu file. Yang keempat, mendukung akses blok secara langsung. Yang kelima, tidak ada external fragmentation. Lalu keenam ada manajemen ruang kosong. Yang pertama, untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong, sistem membuat daftar ruang kosong. Yang kedua ada daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Lalu ketiga, metode manajemen ruang kosong, yaitu ada big vector, linked list, ada grouping, lalu ada counting.
Pertama ada big vector. Big vector yang pertama ada ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau big vector. Setiap blok direpresentasi dengan 1 bit. Yang ketiga ada block free, 1 dan blok digunakan 0. Efisien dan simpel dalam mencari n urutan blok kosong yang pertama. Contoh, sebuah disk di mana blok 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, dan 27 kosong. Bitmap dari ruang kosong yaitu 00, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Lalu ada link list. Yang pertama, membuat link antar blok-blok kosong di dalam disk. Yang kedua, setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya. Yang ketiga tidak efisien karena aksesnya dilakukan secara sekuensial. Lalu ada grouping. Grouping yang pertama menyimpan n buah alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. Yang kedua, n1 blok berikutnya kosong. Ketiga, blok berakhir dapat digunakan untuk menyimpan alamat blok pertama dari blok kosong lainnya. Lalu ada counting. Free space list menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.